Saya Rahma Fadriani Pakaya dari kelas MPI 5D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama, formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Manajemen strategi lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga Islam, baik yang permanen maupun yang berubah-ubah, dan mempunyai pola tertentu dalam memerankan fungsinya serta mempunyai strukturnya. Dalam strategi lembaga pendidikan ada 3. Yang pertama, formulasi strategi pendidikan. Yang kedua, implementasi strategi. Dan yang ketiga, evaluasi strategi. Nah, evaluasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi strategi dalam manajemen strategi adalah usaha-usaha untuk memonitor hasil dari perumusan dan penerapan atau implementasi strategi, termasuk untuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaiki jika diperlukan. Berikutnya yaitu manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Ada beberapa proses yang diperoleh pendidikan jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju dalam pendidikan. Yang kedua, membantu pendidikan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Selanjutnya, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan pendidikan untuk mencegah masalah di masa mendatang. Yang berikutnya yaitu efektivitas model penyelenggaraan berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah yaitu manajemen yang dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi. Otonomi di sini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang dilebih besarkan kepada sekolah, atau memberikan fleksibilitas ataupun keleluasaan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung agar warga sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah maupun karyawan dan masyarakat atau orang tua siswa ataupun tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu manajemen strategi dan operasi di bidang pendidikan. Menghadapi persaingan dalam dunia pendidikan, menganalisis kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para pesaing. Anda bisa belajar dari kehebatan atau kelebihan yang mereka miliki. Analisis juga kelemahan-kelemahan yang ada pada usaha mereka. Hal ini berguna untuk memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang baru yang dapat Anda tawarkan kepada pelanggan atau konsumen Anda. Yang berikut yaitu lembaga strategi pendidikan. Apa sih lembaga strategi pendidikan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Lembaga yaitu bakal dari sesuatu, asal mula yang akan menjadi sesuatu. Bakal, bentuk, wujud, rupa, acuan, ikatan, atau badan organisasi yang mempunyai 17 terutama dalam bidang keilmuan. Berikutnya yaitu strategi lembaga pendidikan Islam. Ada strategi Subtain 5, ada strategi deregulatory, ada strategi kooperatif. Selanjutnya yaitu hierarki manajemen strategi. Hierarki manajemen strategi manajemen yang merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam perusahaan. Hierarki atau pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Hierarki strategi memiliki variasi dalam bentuk perusahaan yang berbeda. Berikut ini adalah strategi dalam perusahaan yang memiliki diversifikasi luas, seperti dengan tugas keahliannya yaitu strategi korporat, strategi fungsional, strategi biasa atau strategi bisnis. Selanjutnya yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, implementasi manajemen berbasis dalam bidang pendidikan. Dalam penerapan MBS ini perlu diadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai dinamika dalam kelompok, bagaimana cara pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi antar pribadi, teknik presentasi, dan pengenalan konflik. Yang berikutnya yaitu model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang ada pada gilirannya, diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Adapun fungsi dari balance scorecard ini yaitu memberikan struktur pada strategi, mempermudah strategi dalam berbisnis. Balance scorecard dalam manajemen pendidikan. Scorecard dalam lembaga pendidikan akan membantu sekolah untuk mengatur atau memanage sekolah dalam mengatur visi dan misi, menerjemahkan sasaran yang operasional, dan bertindak sesuai ukuran tepat guna sesuai dengan misi sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu asesmen produk. Asesmen ini yang berarti penilaian, yaitu penerapan berbagai cara untuk penggunaan beragalamat untuk penggunaan nilai untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaiannya kompetensi. Peserta didik dinilai, produk akan menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain, memilih bahan-bahan yang tepat, menggunakan alat, menunjukkan inovasi dan kreasi, memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Yang berikutnya adalah analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang atau
opportunities dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan dari analisis lingkungan menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Kita harus mengetahui apa pengertian visi dan apa pengertian misi dulu. Yang pertama, pengertian visi. Visi itu adalah gambaran tentang masa depan atau fitur yang direalistik dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini atau nanti. Yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Sedangkan misi disusun sebagai kelanjutan dari visi dan pada intinya adalah sebagai pengembangan strategi dan aktivitas dalam suatu organisasi. Merumuskan visi dan misi pendidikan dalam pembuatan visi misi, kriteria yang menjadi kuncinya adalah yang pertama, visi misi bukanlah fakta, melainkan gambaran pandangan ideal pada masa depan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, visi misi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Baiklah, itulah penjelasan tentang beberapa materi dari saya.